Oke, jadi mohon izin saya record untuk perkuliahan kita pada materi. Tadi sebasih di intro ya. Oke, baik. Apakah terlihat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian? Terlihat ya? Terlihat. Oke, oke, baik. Baik, pada materi kita yang pertama yaitu adalah konsep e-government. Oh ya, sebelumnya belum lanjut materi, saya mau konfirmasi dulu. Untuk perkuliahan kita hari ini sampai jam berapa ya? Mohon izin. Sampai jam 3, Pak. Oh, sampai jam 3. Oke, baik. Nah, Oke, nanti minta tolong diingatkan ya. Sambil ya, Pak. tolong. Oke, baik. Sambil saya ingatkan, yang mau nyemil atau sambil mau minum, monggo silahkan. Kita santai saja. Dan mohon izin jika ada yang mau langsung jika ada nanti ketika materi yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan langsung ditanyakan saja. Jadi biar tidak nunggu atau kepotong sampai materi berakhir. Baik, pada materi yang pertama yaitu adalah konsep e-government. Nah, dalam e-government atau setiap kali proses ataupun proyek-proyek atau target-target yang ada, itu tentunya pasti ada sebuah konsep. Dalam mencapai sebuah goal atau mencapai suatu target, itu pasti ada konsep yang dirancang terlebih dahulu. Nah, adapun konsep dari e-government yang sudah terimplementasi atau yang sudah diterapkan di Indonesia, itu tentunya ada satu konsep. Nah, adapun nanti tahapannya itu ada 5, dan kita sudah sampai pada tahapan keempat, itu pun karena ada pandemik pada tahun 2019. Sebenarnya kalau secara realnya kita masih di tahap ketiga, tapi karena dipaksa kondisi, jadi mau nggak mau kita harus ke tahap keempat. Tapi nanti ya di akhir-akhir materi konsep ini. Oke, jadi pemahaman awal. Nah, ini pemahaman awal nih ya. Jadi kalau kita bicara tentang e-government, kita harus tahu dulu nih, digital government. E-government sama digital government. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi teman-teman harus tahu dulu pemahaman awal tentang digital government. Apa sih digital government? Nah, digital government itu adalah istilah yang mengacu secara umum ya kepada pengguna semua teknologi informasi dan telekomunikasi di sektor publik. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya sudah belajar apa nih tentang e-government? Di e-government saya tahu tentang satu hal, yaitu bahwa pemahaman awal yang harus kita tahu yaitu adalah digital government. Digital government ini adalah acuan atau yang mengacu kepada istilah umum yang terdiri dari semua pengguna teknologi informasi dan telekomunikasi di sektor publik. Jadi di sini tidak terpaku pada pemerintah saja. Tidak terpaku pada pemerintah saja. Jadi apa nih maksudnya? Maksudnya adalah e-government itu tidak hanya pemerintah ya yang menggunakan. Nah, ini saya kasih tahu ke teman-teman dulu nih. E-government itu tidak hanya pemerintah saja yang menggunakannya, tapi semua sektor bisa menggunakannya. Jadi istilahnya apa? Istilahnya adalah digital government. Nah, jadi kalau kita sudah bicara e-government, teman-teman harus tahu yang namanya digital government. Digital government apa? Digital government adalah di mana semua istilah dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik itu boleh digunakan. Ya, jadi e-gov itu tidak hanya punyanya pemerintah saja. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi e-government tuh tidak hanya punya pemerintah ya. Jadi jangan dikira nanti, Pak, apakah swasta boleh pakai e-government? Ada, swasta banyak sekarang yang pakai e-government. Bahkan yang duluan pakai e-government itu pihak sektor swasta, bukan sektor
pemerintah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini digital government, ini e-government. Ini beda nih ya. Wait, sebentar. Nah, oke. Terlihat tampilannya? Ini kalau mau dicatat boleh, tapi tenang saja materinya nanti akan saya share. Jadi kalau mau isi bisa di screenshot saja. Oke, jadi e-government ini adalah salah satu aspek sebenarnya dari pemerintahan digital. Jadi ini hanya salah satu aspek saja ya, salah satu aspek dari pemerintahan digital. Maksudnya apa? Maksudnya adalah e-government ini mengacu kepada penyediaan layanan atau servis pemerintah dengan menggunakan TIK, khususnya melalui internet. Oke, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah, sebentar ya, saya mute dulu. Oke, mohon maaf. Oke, baik. Jadi government yang ada pada pemerintahan atau yang ada pada di sektor swasta itu sebenarnya adalah aspek bagaimana pemerintahan digital. Kenapa dibilang atau saya sebutkan di sini adalah pemerintahan digital? Karena kalau sudah bicara tentang e-government itu dia membuat suatu pemerintahan tersendiri yang ada dalam instansi tertentu. Contoh, seperti proses yang dimiliki oleh Dukcapil misalnya. Dia punya sistem sendiri yang dikelola oleh Dukcapil yang di dalamnya ada proses atau perintah atau prosedur tersendiri yang harus dilalui atau diikuti. Kemudian kalau sektor swasta misalnya. Sektor swasta apa nih? Contoh sektor swasta ketika teman-teman sekalian mau daftar berobat di klinik swasta atau di rumah sakit swasta. Teman-teman harus mengikuti pemerintahan digital ketika proses pendaftaran itu, atau nggak usah jauh-jauh deh. Saya yakin teman-teman sekalian di sini pasti menggunakan yang namanya atau tidak asing yang namanya internet banking atau mobile banking. Ketika teman-teman menggunakan itu, teman-teman harus mengikuti prosedur dari aplikasi atau fitur yang dimiliki oleh mobile banking. Nah, fitur yang ada di dalam atau proses yang ada di dalam mobile banking itu adalah pemerintahan secara digital yang diberlakukan hanya di ruang lingkup mobile banking itu saja. Jadi e-government itu apa? E-government adalah aspek pemerintahan digital dalam aplikasi atau sistem informasi yang ada pada instansi-instansi. Dan itu secara umum atau secara global harus terkoneksi melalui internet. Dan tentunya pasti harus menggunakan perangkat teknologi. Kan nggak mungkin tuh teman-teman kalau mau mengakses mobile banking tanpa teknologi atau tanpa apa namanya, tanpa menggunakan internet. Bisa kok Pak, saya tidak menggunakan internet. Oke, kalau misalnya tidak menggunakan internet, bisa jadi itu menggunakan intranet ataupun menggunakan Bluetooth ataupun menggunakan infrared. Kalau yang generasi 80-an tahu, 90-an tahu infrared itu apa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu dalam pertukaran informasi itu pasti menggunakan perantara yang disebut dengan internet, intranet, infrared, Bluetooth, Wi-Fi, wireless itu adalah masuk dalam skop yang namanya koneksi net karena jaringan ya. Jadi dia perlu melakukan pertukaran informasi melalui jaringan. Jadi ini saya sedikit pakai bahasa teknis. Jadi untuk proses pertukaran informasi itu pasti ada perantaranya. Jadi kalau teman-teman dulu ngirim surat perantaranya adalah kantor pos, sekarang perantaranya secara digital yaitu adalah jaringan atau net ya. Itu bisa dalam bentuk lokal, online, secara offline, online, nah itu bisa. Oke, saya lanjutkan. Manfaatnya apa sih sebenarnya dari e-government ini?
Manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, yang pasti kalau dari sektor pemerintahan, itu masyarakat bisa memberikan keputusan, bisa memberikan partisipasinya, bisa memberikan pendapat atau keputusannya. Contoh apa? Nah, contohnya adalah seperti yang terjadi saat ini. Terjadi saat ini apa? Survei online. Ya, survei online. Masyarakat bisa berpartisipasi. Kalau misalnya secara konvensional atau secara kertas, yang nggak kebagian kertas belum tentu bisa ikut. Nah, tapi kalau misalnya secara online, itu siapapun yang memiliki linknya, mau dia di Papua, mau dia di luar negeri, itu dia tetap bisa memberikan masukan atau pendapatnya. Atau mungkin yang paling sederhana lagi saat ini, seperti kita saat ini melakukan proses perkuliahan. Rekan-rekan sekalian bisa memberikan pendapatnya atau masukannya dengan perantara chat atau perantara langsung menggunakan voice. Jadi, manfaat e-government salah satunya adalah memungkinkan warga negaranya untuk berpartisipasi. Sebenarnya teknologi ini tujuannya dibuat untuk memudahkan. Jadi pasti goal-nya adalah harapannya semua bisa melakukan partisipasi tanpa memandang usia, memandang golongan, pangkat, derajat, jenis kelamin. Jadi semuanya bisa melakukan partisipasi. Nah, hanya saja mungkin belum merata. Kenapa belum merata? Karena infrastruktur kita yang masih belum mumpuni. Ya, karena saya yakin beberapa daerah masih belum terjangkau oleh listrik, belum terjangkau oleh internet, dan mungkin teknologinya juga belum bisa diterapkan di daerah tersebut. Itu ya. Kemudian penggunaan teknologi atau e-government dalam bagi pemerintahan tentunya akan memberikan penghematan biaya. Ya, penghematan biayanya baik untuk instansi tersebut dan untuk sektor publik. Nah, contoh nih kalau kita hitung-hitungan nih ya. Nah, hitung-hitungannya kalau misalnya kita nih mau ngurus KTP, Bapak Ibu sekalian yang rumahnya di kilometer 10, perlu 1 liter bensin untuk datang ke Dukcapil. Sekali itu, ngambil formulirnya doang. Kemudian nanti setelah ngisi formulir, nyerahkan formulir. Nanti mungkin baru dikasih nomor antrian. Wah, ini untuk antrian hari ini sudah penuh Bapak Ibu. Silahkan datang lagi besok. 1 liter bensin lagi, 2 liter sudah tuh. Kemudian ngantri. Ya, waktunya berapa lama? Ya kalau ngantri misalnya dapatnya pagi, nggak apa-apa. Kalau dapatnya siang, jajan dulu. Makan siang dulu. Biar kuat tenaganya kan. Ya, anggaplah sudah berapa 20.000 misalnya. Nah, itu gampangannya tuh. Akan berbanding terbalik seperti yang dilakukan oleh Dukcapil yang ada saat ini menggunakan SIDOI, yaitu pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendaftarkan proses pembuatan KTP secara online. Contohnya apa? Mengisi antriannya secara online. Jadi kan nggak perlu ngeluarin bensin 1 liter tuh. Isi datanya, tahu nanti dapat nomor antrian secara online, tinggal datang foto. Pulang nanti akan dikabari kalau KTP sudah jadi. Jadi kita ngambil KTP kalau sudah jadi. Nah, bayangkan kalau masih konvensional. Mungkin tiap hari kita datang ke Dukcapil, Pak, punya saya sudah selesai belum? Berapa bensin tuh yang keluar? Tentunya itu akan terjadi pemborosan. Dengan adanya teknologi, harapannya adalah bisa menekan biaya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting seperti tadi. Jadi si pembuat KTP hanya perlu datang ketika proses foto dan ngambil KTP saja. Udah selesai. Banyak banget tuh proses yang dipangkas tuh. Jadi dengan adanya e-government tentunya memudahkan. Jadi banyak proses yang bisa dipangkas. Kemudian tentunya yang paling penting atau yang paling menjadi andalan atau unggulan dari e-government yaitu adalah meningkatkannya transparansi dalam banyak hal, khususnya biaya dalam sebuah layanan. Karena
apa ya, terkait sebuah layanan itu tentunya sudah tidak asing lagi. Kalau mau cepat sekian, kalau mau diprosesnya duluan sekian. Nah, dengan adanya e-government tentunya untuk, terjadi proses, percepatan ataupun proses pendahuluan itu harus melalui sistem. Kenapa? Karena sistem ini dia pasti akan memproses itu berurutan. Ada namanya istilah metodenya tuh first in, first out. Jadi bahasa first in, first out ini seperti Bapak Ibu sekalian kalau datang ke bank, datang ke teller, datang ke bank kemudian dikasih nomor antrian. Jadi yang akan dilayani itu adalah yang datang duluan berdasarkan nomor antrian. Nah, sistem yang ada saat ini juga menerapkan seperti itu. Jadi siapa yang antri duluan, itu yang akan diproses. Nah, kalau misalnya hal itu tetap terjadi, misalnya yang antri nomor 10 tapi kok selesainya nomor 1. Nah, berarti di situ sistemnya yang gagal. Nah, atau, kalau SDM ini kan seperti yang saya sebutkan tadi, SDM kita untuk melakukan, pembelokan pada sistem, itu bukan tidak bisa, sulit, karena banyak otoritas yang mengawasi. Nah, kalau sampai ketahuan pasti fatal akibatnya. Jadi dengan adanya teknologi atau e-government ini, tentunya nomor 10 mau jadi nomor 1, nggak bisa. Dia harus tetap ngikutin prosedur. Kalau dia tetap mau lebih cepat, berarti nomor 1 sampai nomor 9 itu prosesnya harus lebih cepat. Nah, itu ya. Adanya e-government seperti itu sebenarnya. Apakah itu sudah terjadi saat ini? Sudah. Sudah terjadi saat ini, sudah. Bisa Bapak Ibu sekalian buktikan di, Pemkot ya, kalau ngurus KTP, ngurus KK, atau surat-surat administratif itu sudah ada. Dan itu memang terbukti. Kenapa saya, menyampaikan seperti ini, karena saya pernah nguji sistemnya, dan saya juga memang menggunakan sistemnya. Jadi saya bisa memberikan, evaluasi secara real ya, real case dalam artian saya membuktikan prosesnya cepat, pelayanannya juga cepat. Ini bukan promosi, tapi memang seperti itu e-government sesungguhnya. Dalam artian segala prosedurnya transparan, cepat, dan, masyarakat tahu sudah sampai tahap mana nih prosesnya. Dalam artian e-government saat ini yang ada di pemerintahan itu sudah nyontek seperti yang ada pada marketplace. Saya yakin di sini ada yang pernah belanja di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, atau sejenisnya, saya yakin pernah nih belanja nih. Pak, Oke, pernah ya? sering. Oke. Jadi e-government yang ada di instansi pemerintahan itu nyontek marketplace sebenarnya. Kenapa? Karena di marketplace itu memberikan satu fitur yang namanya tracking, ya, tracking, di mana kita bisa tahu, pesanan kita tuh sudah sampai mana, udah diproses belum, udah dikirim belum, siapa nih yang ngirim nih, pengirimnya siapa. Sama, pemerintah saat ini sudah menerapkan seperti itu. Contoh, Bapak Ibu sekalian melakukan proses pendaftaran apa, itu akan terlihat. Mungkin saat ini beberapa instansi sudah membuka transparansi prosesnya, tapi yang lain mungkin sedang berproses ke sana. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ngelihat tuh, wah, kakak saya sudah sampai mana nih? Kemudian KTP saya sudah sampai mana nih prosesnya? Oh, sudah proses cetak, tinggal ambil. Nah, seperti itulah, transformasi digital pada ruang lingkup e-government. Jadi manfaatnya banyak sekali. Tapi tentunya manfaat yang banyak ini harus didukung juga dengan SDM yang handal. Ya, poinnya tetap di SDM. Kenapa? Karena Anda punya smartphone canggih, tapi nggak bisa make, ya udah itu benda mati. Anda punya kuota 100.000, tapi Anda nggak bisa browsing. Untuk apa kuotanya? Kan gitu ya. Jadi kuncinya tetap apa? Di SDM. SDM di sini berperan sebagai apa? Sebagai usernya, sebagai penggunanya. Jadi Anda semua adalah pengguna. Nah, jadi teknologi yang ada di tangan Anda itu tergantung Anda bagaimana menggunakannya. Oke, lanjutannya nih ya, karena transparansi tadi tentunya pasti akan menekan tingkat korupsi dalam pelayanan publik. Itu jelas ya. Karena kalau transparansi, wah ini bayarnya sekian, udah tuh sampai beres mau kemana kan nggak. Hanya saja mungkin masih ada. Karena apa ya tadi? Karena SDM kita mungkin masih minim tentang informasi yang ada.
Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah internet merupakan e-government. Kenapa saya bilang internet merupakan e-government? Karena tadi setelah user, jadi jantungnya itu adalah user, otaknya itu adalah internet. Jadi kalau nggak ada internet, government nggak akan bisa apa-apa, e-government nggak akan bisa berjalan. Ya, jadi poinnya apa? Poinnya adalah bentuk pelayanan khusus secara individual itu akan berujung kepada kepuasan individu. Nah, kepuasan individu kita saat ini apa sih? Kepuasan individu kita saat ini adalah bagaimana segala sesuatu itu bisa diproses mudah, cepat, praktis. Kalau mudah, cepat, praktis gimana? Ya udah, pakai smartphone, buka linknya, isi datanya, kirim. Nah, kemudian nanti kalau sudah jadi, dikasih informasi, dikasih notifikasi, entah via email, entah via WA, entah via SMS. Nah itu, kuncinya apa? Kuncinya di internet tadi. Nah, kalau nggak ada internet, proses itu tidak akan berjalan. Nah, kemudian manfaatnya tentunya akan adanya ketersediaan pelayanan yang berkelanjutan, penghematan waktu dalam memberikan tanggapan kepada publik, dan pengurangan tingkat kesalahan. Nah, ini poin yang paling penting adalah pengurangan tingkatan kesalahan. Akan lebih kurang kesalahannya, kenapa? Karena masyarakat atau penggunanya atau sektor publik tadi, dia bisa mengentrikan datanya sendiri. Kalau misalnya sampai salah, itu yang salah bukan sistem, kita yang salah. Kenapa? Karena kita yang salah ngetik. Nah, misalnya nih, Bapak Ibu sekalian ngisi daftar hadir. Nulis nama misalnya, namanya Anindya. Ternyata dia nulisnya pakai sebentar. Sebentar ya, ada telepon. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk meminimalisir kesalahan tentunya dari sisi pelayanan publik. Nanti di sini masyarakat memiliki peran, di mana perannya adalah melakukan segala sesuatu prosesnya sendiri, ngentri data sendiri, ngupload foto sendiri, nah, ngupload dokumen sendiri. Jadi kalau sampai yang diupload salah, ya berarti yang salah yang upload. Jadi tidak bisa menyalahkan sistem dan tidak bisa menyalahkan si pemberi pelayanan publik. Contoh misalnya pemerintah gitu. Wah, ini operatornya nih salah ngetik KTP saya nih gitu ya. Wah, operatornya nih yang salah ngisi KK saya nih, nggak bisa lagi. Yang salah siapa? Yang salah ya kita. Ketika kita melakukan entry data. Nah, di sini kembali lagi tadi, perlunya SDM yang mengerti, yang mumpuni untuk menggunakan layanan-layanan atau aplikasi ataupun sistem yang disediakan oleh pemerintah ataupun instansi swasta melalui e-government-nya. Nah, ini ya, pendekatan dan interaksi. Nah, jadi di sini saya yakin dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, jadi secara interaksi atau pendekatan yang dilakukan dalam konsep e-government, yang dilakukan itu ada beberapa. Ini saya ambil dari sisi pemerintah ya, instansi pemerintahan, karena cenderung saat ini yang paling sering atau yang paling sering kita melakukan interaksi itu dengan instansi pemerintahan. Yang pertama adalah government to citizen. Government to citizen ini siapa sih maksudnya? Government to citizen ini instansi kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya lah. Rakyatnya ini siapa? Rakyatnya ini adalah penggunanya. Contohnya apa? Government to citizen ini adalah kalau secara instansi pemerintah tadi bisa saya sebutkan seperti yang ada di Pemkot Palangkaraya,
sistem informasi yang dimiliki Pemkot Palangkaraya itu mengarah kepada citizen, ini adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat itu bisa mengakses informasi terkait pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian pemerintah juga memberikan fitur-fitur tertentu untuk memudahkan masyarakatnya atau rakyat di Kota Palangkaraya untuk mengakses fasilitas ataupun layanan-layanan yang ada pada pemerintah Kota Palangkaraya. Apapun itu, ya. Jadi pendekatan dan interaksinya adalah government to citizen atau biasa disingkat dengan G2C, ya, G2C, government to citizen, di mana masyarakat di sini bisa mengakses atau memperoleh informasi yang dimiliki instansi-instansi tertentu, di mana masyarakat di sini adalah sebagai pengguna atau sebagai usernya. Jadi misalnya saya pengguna Tokopedia, ini kalau swasta ya, Tokopedia, saya bisa mengakses tuh informasi tentang HP yang murah, baju yang lagi tren gitu ya. Kalau misalnya saya lagi mau bepergian atau perjalanan, saya bisa mengakses Peduli Lindungi misalnya. Nah, itu adalah government to citizen, di mana masyarakat atau penggunanya bisa mengakses informasi-informasi yang ada pada si penyedia layanan. Nah, selanjutnya ada government to business. Nah, government to business ini adalah layanan yang diberikan untuk melakukan proses bisnis. Contoh ya, eh, yang terakhir saya lakukan itu adalah pendaftaran legalitas atau AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang saya daftarkan adalah perusahaan. Nah, perusahaan yang saya daftarkan di sana, jadi bahasanya adalah saya mendaftarkan perusahaan saya untuk bidang bisnis, di mana bisnis yang saya lakukan ini itu berkaitan dengan government. Government-nya apa? Saya mendaftarkannya secara online. Jadi kalau teman-teman di sini punya usaha atau apa, kalau mau mendaftarkan legal standing-nya, itu pasti menggunakan DJI Kumham kalau nggak salah. Bisa di-search di Google. Jadi di sana, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses bisnis atau melakukan transaksi pendaftaran legal standing-nya itu ke Kumham melalui aplikasinya. Jadi kita interaksi yang dilakukan Kumham melalui aplikasi government-nya atau e-government-nya adalah bagaimana masyarakat yang mau mendaftarkan hak kekayaan intelektual, hak cipta, kemudian legal standing-nya, atau mungkin eh, kepemilikannya secara resmi itu bisa melalui e-government Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ranahnya bisnis. Kenapa ranahnya bisnis? Karena ada transaksi yang terjadi di sana. Ya, ada transaksi yang terjadi di sana. Jadi, apakah mungkin masyarakat memperoleh pelayanan, tapi dia juga berbisnis? Bisa. Jadi kalau dia memperoleh layanan, memperoleh informasi, kalau sebatas informasi dan layanan saja tanpa ada embel-embel transaksi atau biaya di sana, berarti itu masih ranahnya adalah G2C. Tapi apabila di sana terjadi yang namanya ada transaksi biaya, berarti transaksi yang harus mengeluarkan biaya, berarti di sana sudah konteksnya adalah bisnis. Government to business. Contoh, mungkin di sini ada yang mau berangkat umroh atau haji atau mungkin ada kegiatan ke luar negeri, saya yakin harus membuat paspor dan mengajukan visa untuk negara-negara tertentu. Di sana harus melakukan pembayaran melalui billing yang disediakan. Nah, itu adalah layanan government to business. Jadi selama e-government tadi endingnya harus kita mengupload atau melaporkan atau mengkonfirmasi pembayaran kita, berarti itu masuk government to business. Jadi perbedaannya adalah kalau kita cuma cari informasi, pelayanan tanpa ada mengeluarkan biaya, itu government to citizen atau G2C. Tapi kalau di sana ada biaya yang dikeluarkan, berarti dia masuk kategori government to business. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah government to government. Nah, government to government ini apa nih? Government to government adalah beberapa fitur e-government yang berbeda dari instansi. Contohnya, saya mau nanya dulu.
Peduli Lindungi itu punya siapa? Ada yang tahu Peduli Lindungi punya siapa? Punya Kementerian Kesehatan. Oke, punya Kementerian Kesehatan. BPJS punya siapa? Punya Dinas Tenaga Kerja. Oke, Punya Kementerian Tenaga Kerja. oke. Terima kasih jawabannya dengan Pak siapa tadi nggih? Dengan saya, Pak Sudarto. Oh, siap. Pak Sudarto, terima kasih untuk jawabannya. Baik, jadi dua hal, dua e-government tadi berbeda ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Sudarto tadi. Yang pertama, BPJS punya Ketenagakerjaan. Peduli Lindungi punyanya siapa? Punya Kementerian Kesehatan. Itu dua tuh, government-nya beda tuh. Nah, saya tambahin lagi satu. Kalau ngurus KTP, itu kan ada NIK-nya ya, sama ada kalau di kartu keluarga itu ada nomor kartu keluarga. Itu ngurusnya punya kementerian mana tuh? Kementerian Dalam Negeri, benar ya? Nah, kalau kita ngurus KTP, itu ngurusnya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jatuhnya kan situ ya. Nah, ini kan kita ada 3 instansi nih. Kita punya 3 kementerian. Sekarang saya mau tanya, ketika Bapak Ibu sekalian dulu daftar vaksin, itu pakai KTP apa enggak? Pakai. Pakai nomor KTP, benar nggak? Yeah. Oke, itu punya Kementerian Dalam Negeri. Tapi kok di tag di Peduli Lindungi? Peduli Lindungi tadi punya Kementerian Kesehatan, benar ya? Iya. Oke. Kemudian BPJS. BPJS tadi Ketenagakerjaan, tapi pakainya nomor KTP juga. Benar ya? Oke. Jadi di sini gambarannya adalah masing-masing dari kementerian ini memiliki yang namanya e-government-nya sendiri-sendiri. Hanya saja e-government yang ada ini satu sama lain saling terintegrasi. Jadi kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di nomor KTP tadi. Dengan nomor KTP Bapak Ibu sekalian dan dengan nomor kartu keluarga Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda terdaftar di Kementerian Kominfo melalui nomor telepon Anda. Jelas ya itu ya. Nah, kemudian BPJS tadi pakai nomor KTP. Tadi kan ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Peduli Lindungi juga pakai nomor KTP. Gitu ya. Jadi, government to government yang dimaksud di sini adalah bagaimana government dari lintas sektoral itu bisa terintegrasi satu sama lain, bisa terhubung satu sama lain. Gambarannya seperti itu. Jadi, dengan nomor KTP Bapak Ibu sekalian, bisa mengakses Peduli Lindungi, bisa mengakses BPJS, bisa bisa mendaftarkan nomor telepon ke Kominfo. Nah, itu adalah gambaran dari government to government, di mana masing-masing government yang ada pada instansi tertentu itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga bisa terjadi yang namanya integrasi data. Nah, jadi BPJS tidak akan bisa digunakan kalau Anda nomor KTP-nya tidak aktif, atau nomor KTP Anda palsu, atau Anda tidak terdaftar di Dukcapil. Jelas itu. Kemudian Anda tidak bisa menggunakan nomor telepon Anda kalau Anda tidak memasukkan nomor kartu keluarga dan nomor KTP Anda. Jelas itu. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah government to government di sini adalah integrasi antara beberapa platform e-government yang dimiliki oleh kementerian masing-masing. Nah, hanya saja dari integrasi yang ada ini di Indonesia masih kurang satu hal. Kurangnya apa? Kurangnya adalah undang-undang privasi atau undang-undang data pribadi. Nah, itu yang masih menjadi polemik di Indonesia terkait government to government ini. Kenapa? Karena bisa jadi ketika nomor KTP kita tadi menjadi kunci untuk kita berintegrasi dengan beberapa e-government yang ada dari kementerian lain, itu terjadi kelemahan dari salah satu kementerian yang ada. Sehingga bocorlah data kita. Makanya sering terjadi nih, ini terlepas kita agak geser sedikit ya dari topik kita. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian terima SMS? Selamat Anda dapat undian. Selamat Anda dapat
ini gitu ya. Hai, tadi Nah, saya ketemu melihat Anda di seberang jalan. Ini loh fotonya. Pernah nggak? Saya yakin pernah ya. Sering, Sering malahan ya. sering. Oke. Hal itu kenapa terjadi? Hal itu terjadi salah satunya karena data privasi kita tadi belum dilindungi secara utuh karena tidak ada undang-undang yang melindungi itu. Nah, maksud dan tujuan kenapa saya menyampaikan ini agar harapannya rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kelas ini itu menjadi lebih aware atau lebih hati-hati atau mengantisipasi ketika ada yang meminta informasi atau data diri yang tidak jelas tujuan dan peruntukannya apa. Nah, lain kalau misalnya kampus UMPR meminta Anda mengumpulkan data sebagai syarat wisuda gitu. Itu jelas. Nah, itu ya. Jadi peruntukannya untuk apa? Kenapa? Karena yang trending sekali saat beberapa pekan ini kan bocornya data. Nah, mungkin bisa dipastikan apakah data Anda bocor atau tidak. Anda sekalian bisa ngecek di periksadata.id kalau mau ngecek data. Bocor nggak datanya di sana? Nah, itu sebatas sharing ya. Jadi kalau mau ngecek bisa di sana. Atau nanti linknya saya bagikan di grup setelah perkuliahan. Saya bagikan ke Komdi ya, saya nggak ada grupnya soalnya. Oke, itu kenapa government to government menjadi riskan saat ini. Hanya saja kalau secara pendekatan dan interaksi, gambarnya seperti tadi. Bagaimana government to government atau platform aplikasi yang ada pada Kementerian A, di Kementerian B, di Kementerian C bisa saling terkoneksi atau terhubung satu sama lain. Nah, itu adalah proses government to government. Nah, selanjutnya ada yang namanya government to employer, G2A. Di mana G2A ini adalah government kepada pegawainya. Government kepada pegawainya. Contoh kalau di instansi pemerintahan, ini contoh ya kalau di instansi pemerintahan, di mana pegawainya bisa mengajukan cuti menggunakan sistem. Di mana, paling gampang nih kalau saya di kementerian, tapi saya nggak ngerjain itu ya. Yang pegawai saya yakin pasti bikin laporan AP2KP tiap bulan. Bener ya? AP2KP. Nah, AP2KP, di mana AP2KP itu adalah menjadi tugasnya pegawai dalam suatu instansi, tapi dia melaporkannya by system. Dia menggunakan sistem pelaporan. Nah, itu ini kalau di instansi pemerintahan ya, kalau di instansi pemerintahan, dia mau di kementerian apapun atau dia mau di dinas apapun, hasil dari AP2KP itu akan masuk ke Menpan RB. Ya. Kenapa? Karena kalau kenapa masuknya ke Menpan RB? Karena nanti akan terkait dengan tungkinnya. Nah, masuk nggak kualifikasinya dalam Menpan RB ini? Ini layak nggak dikasih tungkin? Layak atau enggak gitu ya? Kalau layak, itu nanti baru dari situ akan dilaporkan ke Kemenku, Kementerian Keuangan. Nah, sampai nanti pajaknya apa segala. Nah, kemudian ada juga selain AP2KP, pengajuan cuti. Pengajuan cuti dari pegawai kepada instansinya. Itu kalau secara real masih ada yang konvensional pakai kertas. Tapi kalau secara e-government dia sudah by system tuh. Jadi misalnya si A mau ngajukan cuti, dia harus ke pimpinan seksinya atau ke pimpinan bidangnya. Itu bisa di-trace tuh. Surat sudah masuk, kemudian suratnya sampai di seksi, sudah disetujui. Sudah disetujui oleh Kasih, kemudian di-approve ke Kabid. Nah, kemudian dari Kabid diteruskan ke Kadis gitu misalnya, di ACC, cuti keluar. Nah, jadi sambil nunggu cuti, jadi ketika pengajuan cuti itu bisa sebulan atau seminggu sebelumnya yang bersangkutan ini sudah sambil jalan tuh cutinya. Jadi dia bisa melihat approve ini di ACC apa enggak sih cutinya. Ini bisa di-trace enggak nih. Jadi pengajuan cuti bisa jauh-jauh hari sebelum itu. Misalnya, saya mau cuti lebaran. 6 bulan sebelum lebaran sudah mengajukan tuh. Kemudian bisa dipantau yang cuti lebaran siapa aja. Kemudian pengajuannya berapa aja. Nah, itulah gambaran dari government to employer. Di mana
aplikasi atau fitur yang dimiliki oleh pelayanan publik memberikan pelayanan kepada pegawai yang menjalankannya. Nah, biasanya ini ada tingkatannya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat biasa, itu kita peran kita sebagai user biasa. Tapi kalau itu sudah ke pegawai yang pengelola, jadi levelnya itu bukan user lagi, tapi mungkin levelnya adalah operator. Jadi dia memberikan layanan yang berbeda ketika ke pegawainya sendiri. Contohnya gampangannya harga pegawai ya, istilah-istilahnya. Kalau misalnya beli di marketplace gitu, wah ini pegawai Tokopedia ada diskon khusus nih untuk pegawai Tokopedia. Bahasanya kayak gitu. Government to employer. Jadi pendekatannya beda-beda. Oke, jadi elemen e-government selanjutnya. Elemen e-government ada beberapa, yaitu elemen government adalah sebenarnya secara umum tuh cuma dua ya. Itu pun berdasarkan dari sebutannya E dan government. Jadi E itu sudah jelas elektronik, jadi kalau ada email, elektronik mail. Kalau ada SMS berarti elektronik SMS gitu ya, kira-kira. Nah, kemudian yang satunya adalah ICT. Maksudnya ICT ini adalah Information and Communication sebagai alat meningkatkan proses governance. Governance ini dijelaskan bahwa adalah pelayanan publik yang dimiliki berbagai macam sektor, tidak terlepas dari instansi pemerintahan saja. Tapi instansi swasta pun juga menerapkan e-government. Kalau mau disangkal tidak bisa. Kenapa? Karena saat ini e-government sudah hampir di seluruh aspek ada. Bank itu menggunakan e-government. E-government-nya apa? Antrian. Kalau datang tuh kan antrian ke teller, antrian ke CS. Itu sudah e-government. Jadi dia punya sistem antrian sebutannya. Mungkin begitu juga pemerintahan saat ini juga mau kemana? Oh, saya mau ke Karo SDM, saya mau ke Karo ini gitu. Nah, itu ada tiketnya juga. Nah, atau mau ke KPPN dekat jembatan, tuh harus bikin antrian dulu tuh. Harus daftar dulu kita, dapat nomor antrian baru bisa ke sana. Kalau kita nggak punya tiket antrian, kita nggak akan dilayani. Bahkan mungkin kita bisa ditolak untuk masuk ke dalam kantor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait konsep? Monggo silahkan. Oh, oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan sambil sharing. Ini semua yang KPT mayoritas kerja ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman, bisa dipahami atau bisa dimengerti? Mungkin saya terlalu cepat, monggo silahkan ditegur kalau Pak kecepatan Pak, suaranya kurang jelas gitu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Ini setelah perkuliahan saya ada perkuliahan lagi tidak? Habis ya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau kayak gitu di press saja ya, biar cepat. Jadi biar bisa weekend bersama orang-orang terkasih gitu. Yang weekend sama keluarga bisa sama keluarga, yang mau quality time sama teman-temannya, mungkin ada yang mau main futsal atau ada yang mau hangout juga, monggo. Oke, saya lanjutkan. Ini slide terakhir kita hari ini. Mana tadi? Oh, ini. Oke, kita masuk ke
jenis-jenis e-government. Nah, tadi kita sudah bicara konsep, sekarang kita akan bicara jenis-jenis e-government. Kenapa kita bicara tentang jenis-jenis? Karena e-government ini jenisnya banyak. Kalau tadi kan interaksinya kan ada 4 ya, ada government to citizen, kemudian ada government to business, ada government to government, dan yang terakhir adalah government to employer atau e-government kepada pegawai. Jadi berdasarkan interaksi harusnya tentunya juga tidak lepas dari 4 interaksi itu jenis-jenis e-government, karena interaksi tadi adalah merupakan target dari adanya e-government. Oke, ini ya. Jadi e-government yang pertama jenisnya adalah publish atau publikasi. Nah, publikasi ini apa sih? Publikasi secara umum adalah jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah seperti apa? Kalau yang saya yakin di sini mayoritas orang Palangka ya, atau pernah ke Palangkaraya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian jalan-jalan ke Yosudarso gitu ya, atau ke Bundaran, itu kan ada tuh banner-banner informasi. Contoh, sedang dilakukan pemutihan pajak kendaraan gitu ya. Atau jika Anda ingin memproses KTP atau KK atau administratif, silakan akses melalui link ini gitu. Nah, itu adalah gambaran atau salah satu jenis dari e-government, yaitu publikasi. Hanya saja itu sifatnya konvensional. Masih dalam bentuk cetak. Nah, kalau bentuk digital gimana? Dalam bentuk digital gampang. Dalam bentuk website biasanya. Atau, nah ini, saat ini informasi itu lebih cepat beredar di media sosial. Jadi biasanya banner-banner atau informasi-informasi itu dibagi melalui status WA, share di WA group gitu ya, atau di Instagram, atau yang lagi ngetrend sekarang TikTok, atau mungkin juga di Twitter dan sejenisnya, yang menggunakan media sosial sebagai salah satu perantara dalam menyampaikan informasi e-government secara publis. Tapi sebenarnya jenis government pelayanan yang secara publis ini seperti apa? Sebenarnya yang kategorinya masuk publis itu adalah yang dibagikan melalui website. Ya, website atau aplikasi, kan ada yang diinstal tuh. Aplikasi yang diinstal, kemudian dibuka, di situ ada silahkan lakukan perpanjangan silahkan lakukan pendaftaran ini atau updating ini. Nah, itulah sebenarnya yang masuk jenis e-government publish. Hanya satu arah, memberikan informasi kepada penggunanya. Ya, jadi hanya sebatas memberikan informasi kepada penggunanya. Nah, jadi kalau menurut salah satu guru besar, ini guru besarnya Universitas Bakri ya, di Indonesia. Kalau rekan-rekan mau menelusuri, jadi Prof. Ricardus Eko Indrajit ini gelar S2, S3-nya luar biasa, banyak banget. Kemarin baru menyelesaikan doktoralnya lagi, sudah doktor, ngambil doktoral lagi. Baik dalam negeri ataupun luar negeri, itu sudah nggak hitung jumlahnya. Jadi beliau menyampaikan di dalam kelas publish ini, yang terjadi adalah komunikasi satu arah, di mana pemerintah, maksudnya pemerintah ini adalah seperti konsep e-governance tadi ya, pemerintah digital itu memberikan data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui internet. Jadi kalau saya menyimpulkan secara sederhana, jadi informasi yang diberikan ini satu arah yang bisa diakses atau dikonsumsi oleh penggunanya. Jadi kalau pengguna WA ya dia bisa baca informasi dari WA. Kalau misalnya dia pengguna mobile banking, dia bisa baca informasi dari mobile banking yang digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan jenis e-government publish atau publikasi. Jadi dia sifatnya cuma satu arah. Nah, selanjutnya ada yang namanya interaksi. Nah, kalau interaksi ini jenisnya tingkatannya itu adalah bagaimana layanan yang dilakukan atau jenis e-government yang ada di dalamnya adalah dia memberikan layanan komunikasi interaktif
Nah, dua arahnya ini antara si pengguna dan si penyedia layanan itu bisa melakukan komunikasi. Nah, biasanya ini pelayanannya ini menggunakan jaringan internet, ya. Nah, jaringan internetnya gimana? Gambarannya gini nih. Gambarannya adalah yang pertama itu bisa melalui portal web. Nah, portal web itu kita bisa chattingan. Tapi sekarang mungkin jarang ya yang chattingan ya. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Saat ini kan teman-teman lagi Zoom nih sama saya, rekan-rekan sekarang kan lagi Zoom nih. Kan bisa chattingan tuh di sini. Kan ada fitur chat nih. Nah, itu adalah salah satu fitur yang dimiliki Zoom yang namanya adalah interaksi. Nah, sama sebenarnya web-web yang ada juga memberikan fitur interaksi. Halo, selamat datang di Sidoi Palangkaraya. Misalnya, ada yang bisa kami bantu, kita bisa chat di sana tuh. Kemudian, oh saya mau bikin KTP. Untuk membuat KTP, syaratnya ini gitu ya. Meskipun robot yang membalas, tapi di sana sudah ada bentuk interaksi dua arah. Nah, ada juga yang kedua yaitu adalah masyarakat. Ini yang kedua tadi ya, yang kanal tadi ya. Jadi dikasih nomor telepon, dikasih email, dikasih WA, itu kita bisa chatan langsung. Atau yang keren lagi, teleconference. Jadi bisa langsung komunikasi interaktif sama si pemberi layanan. Nah, ini kan lagi ngetren nih, biasanya hotline gitu ya. Jika Anda menemui pelanggaran, hubungi kontak berikut gitu ya. Wah, itu adalah salah satu gambaran dari bagaimana interaksi yang dilakukan melalui e-government. Nah, itu untuk jenis yang kedua, yaitu adalah interaksi. Nah, selanjutnya ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini jelas ya, kalau kita sudah bicara transaksi ini, pasti di sana ada yang namanya perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, ini kategorinya tadi masuknya di government to business. Nah, kalau ditanya, Pak, e-government kok ada transaksi uang segala sih? Iya, karena untuk memperoleh layanan, kita ada harga yang harus dibayar. Contoh, penerbitan sertifikat. Nah, itu pasti ada biaya pembuatan sertifikatnya. Atau penerbitan BPKB baru, penerbitan STNK. Itu pasti ada yang harus kita bayar. Bukan kertasnya yang kita bayar, tapi apa istilahnya fasilitas yang kita gunakan di dalamnya. Atau informasi yang ada di dalamnya, itu yang kita bayar. Bukan kertasnya ya. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi dulu. Sama kalau kita bikin paspor. Kenapa? Kita kan bikin paspor cuman kertas atau bukunya aja. Bukan kertas atau bukunya aja, tapi fungsinya yang kita bayar. Informasi yang ada atau manfaat yang bisa kita gunakan melalui paspor tadi. Nah, jadi kalau e-government yang berkaitannya dengan uang, itu sudah jelas namanya transaksi atau transaksi. Jadi ini adalah jenis e-government di mana kita bisa melakukan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Pihak lainnya ini di sini bisa ya, dalam artian tidak hanya penggunanya saja, tapi bisa instansi antar instansi, instansi antar instansi. Contoh seperti apa? Seperti yang ada di Samsat misalnya. Kan yang ngurusin kan pertama kepolisian dan Dispenda. Nah, itu kan transaksinya dari bahasanya dari beda instansi bisa. Nah, kalau kita sebagai masyarakatnya kan kita cuma bayar, taunya cuma ke Samsat itu aja. Nah, seperti itu. Sama seperti kita ketika menggunakan BPJS dan menggunakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di situ akan terpotong. Nah, potongan ini tentunya dari berbeda instansi. BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda tuh. Tapi tapi di situ tetap terjadi yang namanya perpindahan keuangan. Nah, itulah gambaran dari jenis e-government transaksi. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Profesor Eko Indrajit, tidak gratis. Ya. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Yang dibayar bukan kertasnya, ya, bukan kertasnya, tapi yaitu tadi
apa namanya, bukan kertas kerjanya, tapi layanannya, fungsinya, kemudian manfaat dari apa yang dihasilkan tadi. Oke, selanjutnya nih, udah ya, gambaran tadi ada pada pendekatan ini. Nah, kalau tadi kan nggak ada contohnya, ini contohnya nih, dikasih. G2C, government to citizen. Nah, ke masyarakat, pelayanan haji. Atau pelayanan nikah yang belum nikah nih. Nah, itu harus daftar sendiri tuh. Nah, kalau mau dicek, bogo silakan. Buka KUA, Kemenak RI tuh. Udah tuh. KUA.kemenak.go.id. Nah, daftar sendiri tuh di situ tuh. Nah, jadi yang mohon izin, yang belum menikah nanti di situ pasti datanya kosong. Tapi kalau misalnya sudah menikah pasti ada datanya tuh. Jadi kalau mau nikah lagi atau mau apa gitu ketahuan tuh historinya. Itulah keuntungannya government. Nah, keuntungannya government itu. Jadi historinya yang lama-lama terlihat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngajak nikah, cek dulu datanya. Jangan-jangan nih sudah pernah nikah gitu ya. Kalau haji kan nggak masalah, mau haji berapa kali nggak masalah. Kalau yang nikah tadi agak sensitif soalnya. Nah, kemudian government to business. Government to business, saya kasih gambaran government to business yang paling tidak lepas dari kita yaitu adalah DJP online. Ini mau instansi swasta, pemerintah, pasti harus lapor. Nah, ini pasti ini sudah nih, karena kaitannya uang tadi. Dan saya yakin yang intinya yang punya NPWP pasti berurusan dengan ini gitu ya. Kalau saya double nih NPWP-nya ya, NPWP personal sama NPWP perusahaan. Nah, kemudian government to government, BUMN. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Yang lagi ngetren, My Pertamina, ada yang pakai? My Pertamina itu daftarnya harus pakai nomor KTP, nomor telepon. KTP di Kementerian Dalam Negeri, nomor telepon Kementerian Kominfo. Pertamina BUMN. Dan kita cuma bisa beli 200.000 atau 300.000. Nah, itu ya. Itu real. Jadi dalam artian di sini government to government adalah masing-masing punya aplikasi yang berbeda tapi bisa mendukung atau mensupport satu sama lain. Nah, kemudian G2E, government to employer. Nah, ini biasanya tadi BPJS Ketenagakerjaan, kalau yang swasta ya. Kemudian yang PNS itu Taspen. Nah, kalau yang TNI Polri itu nanti ada Asabri sama apa kalau itu satunya lupa saya punya polisi. Gambarannya itulah kira-kira ya. Nah, ini pendekatan interaksi beserta contohnya. Tadi kan saya baru sebutkan konsepnya saja, ini adalah pendekatan dan interaksi beserta contohnya. Mungkin bisa teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian lihat contohnya yang lain. Ini gambaran dari contohnya saja. Nah, tapi saya yakin saat ini hampir semua instansi pemerintah berlomba-lomba mempunyai atau mengembangkan e-government-nya masing-masing. Tujuannya hanya satu, yaitu memudahkan para penggunanya. Karena prinsip dari teknologi itu diciptakan untuk memudahkan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan kita tambah sulit, karena ada teknologi, berarti teknologinya gagal. Nah, tapi kalau teknologinya itu bisa digunakan oleh orang banyak dan memudahkan, tapi cuma di kita saja yang tidak mudah, berarti kitanya yang gagal. Nah, itu ya. Dari konsep teknologi itu ada. Nah, kalau kita bicara e-government, tentunya government di Indonesia itu punya strategi. Strategi dalam perwujudan e-government di Indonesia itu diterbitkannya dari surat instruksi Presiden itu nomor 3 pada tahun 2003. Jadi sudah lama sekali, hampir berapa nih? Hampir 19 tahun ya. Iya 19-an tahun ya kalau kurang lebihnya sih. Berdasarkan suratnya, tapi nggak tahu tuh suratnya mungkin 2003 tapi dipublikasinya 2005 atau 2006 kurang tahu ya. Jadi di sana memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas. Sesuai tugas yang dimaksud di sini adalah pengembangan e-government secara nasional. Jadi pengembangan berdasarkan edaran Presiden saat itu, yaitu adalah bagaimana e-government itu bisa
dilaksanakan secara nasional dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dan merumuskan rencana tindak lanjut instansi masing-masing. Jadi berdasarkan realita yang ada, seluruh instansi yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah mendapatkan instruksi dari Presiden nomor 3 ini tahun 2003. Hanya saja tadi banyak instansi yang di daerah khususnya itu belum siap. Kenapa? Ya tadi karena listrik saja belum merata, jaringan aja belum tentu dapat semua. Habis itu teknologinya apalagi sangat mahal pada saat itu tentunya. Kalau tahun 2003 ini masih wartel tuh masih ada tuh, warung telepon tuh. Warnet aja jarang masih. Bayangkan harus menerapkan e-government. Pasti tentunya sangat sulit. Nah, saat ini saja kita masih berusaha mengembangkan. Sudah ada, tapi masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Apalagi tahun 2003. Pasti sesuatu yang mustahil sekali saat itu. Nah, kemudian kalau kita bicara strukturnya, ya, strukturnya itu cuma ada 4 sebenarnya dari e-government. Pertama itu akses, ya. Aksesnya apa? Jadi struktur dari e-government ini sebenarnya adalah akses. Akses itu bagaimana bisa diakses lebih tepatnya. Ibaratnya gini, saya punya Peduli Lindungi tapi nggak bisa diakses. Untuk apa? Pemerintah punya pelayanan yang sangat luar biasa tapi nggak bisa diakses. Untuk apa? Jadi struktur yang pertama itu pasti adalah aksesnya. Aksesnya dengan apa? Dengan teknologi yang ada. Entah itu laptop, entah itu handphone, entah itu komputer. Nah, kemudian perantaranya apa? Perantaranya internet tadi, atau Bluetooth, atau intranet, atau kabelan mungkin, atau kabel USB. Nah, itu kan perantaranya tuh. Harus ada dulu, kalau itu nggak ada nggak akan bisa. Untuk apa e-government ada? Jadi poin dari e-government dalam struktur pengembangannya itu harus ada aksesnya dulu. Kayak gini, Bapak Ibu sekalian mau punya rumah, punya tanah besar, tapi nggak ada akses jalan ke sana. Mau bikin rumah gimana? Nah, bisa nggak dibikin? Bisa, mungkin lewat udara gitu ya. Nah, tapi kan biayanya yang luar biasa. Seperti itu ibarat pembangunan e-government di Indonesia. Jadi aksesnya dulu. Nah, setelah itu baru bikin portal pelayanan publiknya. Setelah akses ada, baru kita bikin nih. Kita mau ngelayanin pengguna kita gimana? Wah, saat ini yang ngetren masyarakat suka pakai TikTok. Udah kita kasih layanan atau informasi melalui TikTok misalnya. Wah, masyarakat saat ini lagi ngetren nih pakai Facebook. Udah kita kasih informasi melalui Facebook. Nah, jadi membuat portal pelayanan publik itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Wah, ini SDM kita bisa dipakai Google Form nih. Oke, kalau bisa pakai Google Form, udah kita bikin nih masyarakat ketika dia mau mengakses layanan publik, kita kasih Google Form nih. Nah, gambarannya gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau dulu mungkin pelayanan publik dengan apa? Ya mungkin dengan SMS atau dengan telepon. Karena saat itu untuk internet sangat mahal. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin orang disuruh milih beli kuota sama beli pulsa, ya mending beli pulsa. Tapi kalau sekarang, daripada beli pulsa, mending beli kuota. Saya yakin itu sudah. Kenapa? Karena beli kuota, diskonnya banyak. Manfaat komunikasinya juga bisa ngapain aja. Tapi kalau pulsa cuma bisa telepon sama SMS. Nah, jadi portal pelayanan publik juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi. Ini 2 hal yang berbeda ya. Organisasi pengelolaan. Jadi harus ada organisasi yang benar-benar bisa mengelola. Maksudnya apa? Kalau secara umum, instansi yang besar atau instansi yang besar itu dia pasti punya namanya divisi IT. Divisi IT ini pasti terdiri dari berbagai macam latar belakang ilmu terkait IT. Itu pasti itu. Jadi bukan satu orang ya. Nah, bukan satu orang, tapi beberapa orang. Entah 10, entah 15, entah 50. Nah, itu pasti ada namanya divisi IT. Itu adalah organisasi pengelolaan, organisasi yang mengelola e-government. Yang bikin aplikasinya,
yang ngurusin jaringannya, yang mengelolanya. Nah, itu harus ada namanya, kalau secara umum biasanya divisi IT itu. Nah, jadi kalau saya bilang sini organisasi pengelolaan lah. Dan yang paling penting itu adalah pengelola informasi. Nah, kalau pengelola informasi ini bisa siapa saja. Yang background-nya non-IT atau non-teknis itu bisa. Nah, siapa? Ya Anda sekalian yang lagi kuliah di administrasi negara. Anda bisa sebagai pengelola informasi. Oh, ini informasinya bisa diberikan ke masyarakat. Oh, ini informasinya tidak boleh diberikan ke masyarakat. Oh, ini informasinya berharga. Ini informasinya sensitif. Oh, ini informasinya layak dikonsumsi publik. Nah, itu siapa? Itu Anda yang saat ini kuliah di administrasi negara sebagai pengelola informasi. Nah, itu ya. Jadi struktur e-gov itu seperti itu. Jadi jangan bilang, Pak, saya cuman orang sosial, humaniora gitu. Jurusannya administrasi negara. Sudah banyak kok yang administrasi negara. Oh, jangan berkecil hati atau jangan Anda press seperti itu. Kenapa? Karena pengelola informasi semakin ke depannya itu semakin banyak dibutuhkan. Nah, hanya saja yang dibutuhkan adalah yang melek dengan teknologi. Melek dengan teknologi. Jadi kalau lulusannya apa? Atna. Lulusannya Atna. Di Palangka Atna banyak. Iya, tapi yang melek dengan teknologi belum tentu semuanya. Nah, itu ya. Jadi, kalau Anda mau jadi pengelola informasi yang sudah bertransformasi digital tadi, bisa memanajemen penggunaan teknologi, bisa mengadministratifkan secara soft copy, kemudian hard copy. Kalau hard copy mungkin orang banyak yang bisa. Oh, ini tahun 2002, tahun 2003. Tapi kalau secara file belum tentu. Ini folder 2022, ini folder 2021, ini folder 2020 di dalamnya ada. Nah, itu belum tentu semua bisa. Nah, disitulah prospek dan peluang kerja Anda sebenarnya. Jadi, yang sudah kerja, alhamdulillah. Yang belum bekerja, itu peluang Anda untuk kerja nanti di kemudian hari, dimanapun itu. Nah, yang terakhir, baru infrastruktur dan aplikasi dasar. Nah, kalau infrastruktur ini, sudah terkait perangkatnya pasti. Perangkatnya apa? Perangkat yang mendukung akses, perangkat yang kekinian, portal pelayanan publiknya. Kemudian tentunya yang bisa dikelola oleh organisasi. Ya, yang bisa dikelola oleh organisasi. Kalau infrastruktur dan aplikasi dasarnya tidak bisa dikelola oleh organisasi, apalagi pengelola informasi mau mengelola, pasti nggak bisa. Nah, tapi kalau itu bisa dikelola oleh pengelola organisasi, pasti itu bisa dikelola oleh pengelola informasi. Kenapa? Karena organisasi pengelolaan ini tadi pasti akan menyederhanakan itu agar bisa digunakan oleh pengelola informasi. Nah, itu ya bahasanya. Kenapa? Karena bikin aplikasi lebih sulit daripada menggunakannya. Nah, tapi dengan sulitnya membuat aplikasi, tentunya harapannya adalah itu pasti lebih memudahkan teman-teman atau pengguna sekalian dalam proses pertukaran informasi yang ada pada e-government tersebut. Jadi kalau gini deh, saya kasih gambaran deh ya. Sebelum gambarannya gini. Oke, ini terlihat ya. Nah, ini ini kelihatan nggak ya? Wait. Saya stop share dulu. Kelihatan nggak? Oh, ini deh. Mohon izin, apakah terlihat gambarnya? Oke. Oke, ini ya. Jadi gambar ini adalah di mana saya lagi membuat satu aplikasi, yaitu adalah landmark tentang Kota Palangkaraya, di mana aplikasinya seperti Google Maps,
hanya seperti Google Maps, cuman Google Maps kan hanya menunjukkan lokasinya saja. Kalau yang saya kembangkan ini aplikasinya adalah dia menunjukkan destinasi wisata. Misalnya destinasinya Danau apa Sebangau ya, Hutan Nasional Sebangau gitu. Nanti dia akan memberikan informasi, kemudian jalan, videonya apa. Kemudian untuk lokasi baru dia buka Google Maps. Jadi seperti landmark destination. Jadi dia akan memunculkan berbagai macam wisata yang ada di Palangkaraya berdasarkan penggunaannya. Nah, kalau secara pembuatan, wah itu bahasanya mengerikan. Ya. Mengerikannya kayak gini nih tulisannya. Nah, ini salah titik koma aja nggak bisa jalan sudah. Nah, tapi ketika digunakan, oh gini banget nih aplikasinya. Nah, ketika aplikasi itu dibuat sesulit itu dan digunakan semudah ini oleh pengguna, itu sebenarnya kesuksesan dari si pengelola, si organisasi pengelola tadi. Nah, jadi organisasi pengelola di sini dia memberikan memberikan sebuah aplikasi yang mudah, yang dia buat, yang dia kembangkan sesulit itu, tapi mudah digunakan oleh si pengelola informasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pengelola informasi bisa memberikan atau mengolah informasi yang ada itu lebih mudah. Nah, itu ya. Jadi struktur eGov itu sebenarnya itu. Jadi kalau layanan yang saat ini dirasa masih sulit, mohon dimaklumi saja karena masih pengembangan. Nah, tapi Anda harus flashback lagi bahwa sebelum ada aplikasi itu, Anda harus berurusan lebih sulit lagi daripada itu. Itu ya. Nah, oke, ini roadmap-nya. Roadmap pengembangan e-government di Indonesia. Jadi kalau kita bicara roadmap di Indonesia, sebenarnya kita tuh masih di sini nih, di tahap fase ketiga. Nih ya, di fase ketiga. Kenapa? Karena ada beberapa poin fase ketiga ini yang masih di kita. Ini terjadi pada tahun 2019 dan 2020 kita langsung loncat ke fase keempat. Kenapa kita loncat ke fase keempat? Dan saya bilang meloncat karena waktu itu kita diterpa pandemik. Diterpa pandemi COVID-19 di mana segala sesuatu harus berbasiskan teknologi. Nah, kalau ditanya saat ini, Pak, pelayanannya nih, ya maklumin saja. Karena tadi kita dipaksa untuk bertransformasi secara cepat. Nah, jadi kita tuh sebenarnya masih ada di fase ketiga, di mana masih perlu yang namanya persiapan, anggaran, kemudian sarana prasarana. Tapi karena kondisi nggak mau, kita loncat di fase keempat. Saya mau yang dari instansi pemerintah pasti tahu nih. 2019 itu semua anggaran yang ada itu dipangkas, bahkan dibelokkan hanya untuk menangani COVID-19, benar nggak? Benar banget ya. Nah, salah satu penanganan dari COVID-19 itu adalah transformasi digital. Apa buktinya? Buktinya adalah kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa menggunakan salah satunya Zoom. Itu yang pertama. Kita pakai Zoom tuh. 2019 kita dipaksa pakai Zoom, meetingnya online. Nah, kemudian yang kedua, kita dipaksa untuk segala sesuatu dibatasi, kita hanya cuma boleh berinteraksi menggunakan teknologi. Nah, jadi salah satu pembelokan dana yang ada itu adalah mengembangkan e-government yang ada. Makanya muncullah yang di Kota Palangkaraya itu si Doi, kemudian si Lancip, si apa itu adalah salah satu terobosan dari dana-dana yang dialokasikan ke sana. Kenapa? Karena tujuan atau targetnya waktu itu adalah memutus mata rantai. Sedangkan pelayanan publik nggak bisa diberhentikan, tidak bisa di-stop. Jadi agar pelayanan publik tetap bisa dilaksanakan atau tetap dilakukan, jadi harus ada yang namanya perantara. Perantaranya apa? Ya tadi, e-government. Nah, karena tadi di 2019 seperti itu, akhirnya 2020 kita loncatlah ke fase keempat. Nah, makanya tadi ada BPJS. Ya. BPJS dulu tuh ngurusnya nggak harus pakai KTP. Maksudnya KTP-nya nggak harus terregister di Dukcapil. Kenapa? Karena saya BPJS itu 2014, 2016 tuh sudah pakai ya. Itu masih belum terregister tuh. Jadi
kalaupun terregister, ada yang terregister, ada yang belum terregister. Maksudnya kalau dia mau ngurus BPJS harus ke Dukcapil dulu untuk ngaktifkan. Kalau dulu kita nggak tahu tuh status kita aktif apa enggak tuh di BPJS. Nah, tapi dengan adanya transformasi digital yang dipaksakan pada 2020, kita, wah BPJS saya kok nggak bisa nih. Oh ternyata nggak aktif, lapor dulu ke Dukcapil. Terus ketika mau daftar vaksin, peduli lindungi, kok KTP saya nggak bisa nih, harus lapor dulu ke Dukcapil. Nah itulah yang terjadi ketika proses transformasi digital itu dipaksakan. Ya, tapi ada baiknya juga. Dalam artian ada baiknya ya saat ini kita bisa menikmati buahnya tadi. Buahnya apa? Saat ini saya yakin teman-teman lebih melek dengan teknologi. Nih kita jujur-jujuran ya. Siapa yang pakai Zoom ketika pandemik doang? Saya yakin banyak. Yang tahu Zoom, yang tahu Webex, yang tahu Google Meet, atau yang tahu Telegram ketika pandemik doang, saya yakin banyak di sini. Nah, kalau saya pribadi pakai Zoom itu tahun 2013. Saya pakai Telegram tahun 2013. Webex, kemudian DuckDuckGo untuk searching itu sudah lama. Ya karena mungkin background saya orang IT. Tapi kalau yang non IT, nah itu tadi. Pasti di pandemik tadi dia banyak banget updating tentang teknologi. Jadi dia bertransformasi digitalnya di situ tuh. Salah satunya itu. Nah, yang paling nyata lagi, nggak usah jauh-jauh deh. Siapa yang kemarin sempat ngerasain WA nggak bisa dipakai? Ada dong yang WA nggak bisa dipakai. Terus tiba-tiba download Signal sama download Telegram. Nah, atau yang cewek-cewek nih, atau yang ibu-ibu nih, yang senang nonton drama Korea, yang situsnya banyak diblokir, tiba-tiba pindah ke Telegram cuma untuk nonton drama gitu ya. Atau cuma untuk download film gitu. Nah, itulah saya bilang kenapa dengan kondisi yang ada mungkin kalau kita tanya negatifnya pasti ada, tapi lebih banyak positifnya. Yang punya anak kecil mau nggak mau harus ngumpulin tugas anaknya pakai Google Form gitu ya. Harus download, harus merelakan HP-nya untuk sekolah anaknya secara online gitu ya. Akhirnya bisa kan pakai Zoom gitu ya. Nah itulah efek positifnya dari transformasi digital tadi. Jadi saat ini kita ada di fase ke-5. Untuk transformasi digital di Indonesia itu ada di fase ke-5. Nah, kalau di di fase ke-4. Untuk fase ke-5 kita masih progres ke sana. Kenapa? Karena kalau di fase ke-5 ini kita harusnya performanya sudah stabil. Nah, maksudnya performanya stabil apa? Kan lucu tuh tiba-tiba Pak peduli lindungi nggak bisa diakses, jadi nggak bisa terbang naik pesawat gitu ya dulu. Terus waduh, saya nggak bisa scan peduli lindungi, jadi nggak boleh masuk hypermart gitu ya. Kan lucu banget kan? Nah, kalau kita sudah di fase ke-5, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan kalau kita sudah di fase ke-5, gambar yang menjadi opening intro kita tadi perkuliahan itu sudah terrealisasi. Nah, realitanya apa? Realitanya masih belum. Nah, itu ya. Kalau mau dibuktikan boleh silahkan dicek. Saat ini perkembangan transformasi digital masih belum merata. Kenapa? Karena ada beberapa perkembangan yang tidak saling bersinergi satu sama lain. Nah, maksudnya apa? Yang ada saat ini masih lomba-lombaan berkembang, bukan merangkul bareng dan berkembang bareng, tidak. Masih berlomba. Wah, contoh Palangkaraya dia punya inovasinya sistem ini. Kabupaten lain, halo apa kabar gitu kan ya. Nah, seandainya Kalteng semua kabupaten dan kota kerjasama untuk membangun sistem, boleh tuh. Nah, kalau yang terakhir kemarin saya dapat informasi karena dimintain tolong juga kemarin untuk menyiapkan data center itu di Kabupaten Katingan. Di Kabupaten Katingan 2023 nih mereka kayaknya go digital nih persiapan. Kemarin baru rekrutmen besar-besaran untuk tenaga IT. Oke, itu. Nah, nih. Ini ya langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan. Mungkin nanti bisa dibaca masing-masing langkah-langkah dari roadmap tadi. Sorry. Klik. Oke, ini oke.
Jadi saya tidak menjelaskan yang 5 tadi, saya langsung poin ketiga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Aman? Oke, stop share dulu atau ada yang mau didiskusikan? Monggo, saya persilahkan. Wait sebentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Atau aman? Untuk materi nanti saya share ke komtinya, sama minta tolong untuk komtinya hadir? Hadir. Oke, Mbak Salvia minta tolong di data ya teman-temannya yang hadir. Iya, Pak. Nanti tolong dikirimkan ke saya, ke yang hadirnya. Kemudian sama minta tolong yang tidak hadir, kalau misalnya yang tidak hadir, tolong dikasih tanda juga tidak hadir. Iya, Bapak. Oke. Kemudian untuk materi nanti saya serahkan ke komti. Jadi bisa kalau teman-teman mau untuk pegangan lah untuk bacaan. Oke. Baik, ada yang mau sebelum itu untuk pertemuan kita jam berapa nih? 14.18. Karena saya press dan kita tidak ada break ya tadi. Jadi untuk ini teman-teman sekalian akan saya kasih penugasan pada pertemuan ini. Penugasannya susah-susah gampang. Susah-susah gampang, susah-susah gampangnya kalau nggak dikerjain susah, kalau dikerjain gampang gitu ya. Nah, jadi kalau dikerjain gampang nih. Oke, penugasannya, nah ini tugasnya nih. Nah ini, tugasnya karena saya tadi saya belum kenal semuanya, mungkin ada yang saya kenal, tapi kebanyakan saya tidak kenal. Jadi saya berikan penugasan, yaitu adalah saya minta rekan-rekan sekalian bikin 1 buah poster. Wah, posternya apa? Posternya tentang CV diri Anda. Ya, yang meliputi informasi pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman Anda, keahlian Anda, dan foto diri Anda terbaru. CV ya. Saya yakin bisa bikin CV. Nah, CV-nya bebas, yang penting rapi. Nah, kalau sedikit bocoran, kalau mau mudah bisa bikinnya online. Jadi tinggal ngisi nih. Ini dalam artian kenapa saya minta Bapak Ibu sekalian bikin CV, sekalian belajar, dalam artian belajarnya adalah gini, CV ini tentunya nanti akan diminta di beberapa kegiatan Bapak Ibu sekalian, entah itu formal atau informal. Atau mungkin yang di sini mau melamar pekerjaan pasti diminta CV. Nah, kalau mau bikin CV itu ada 2, bisa manual, bisa yang otomatis. Kalau otomatis bisa bikinnya online, bisa Bapak Ibu cari bebas platformnya apa saja boleh. Yang penting ada beberapa poin ini nih, 5 hal ini. Nah, kalau mungkin yang sudah bekerja bisa disebutkan saat ini kerjanya di mana, atau dulu pernah kerja di mana, monggo silahkan. Dalam artian di sini tugasnya kenalan, fungsi CV ini sekalian latihan bikinnya online, kalau bisa bikinnya online ya, kalau bisa bikinnya online. Jadi banyak kok fitur-fitur online. Jadi di situ latihan bagaimana sih, Bapak Ibu sekalian memaksimalkan e-government yang disediakan oleh, eee, situs-situs yang ada. Nah, biasanya kalau CV ini ada formatnya, ada ATCS, kemudian ada format apa, saya kurang terlalu hafal ya kalau untuk format CV. Tapi ada secara umum, bentar saya kasih contohnya.
Oh ya, bisa juga pakai Canva kalau mau pakai Canva. Ada yang tidak asing dengan Canva, monggo silahkan pakai Canva juga bisa. Asing Pak dan Canva. Oh ya, nah itu keren tuh kalau nggak asing lagi Ya. pakai Canva. Boleh silahkan kalau mau pakai Canva. Nih kalau mau yang online banyak nih, ada CV Maker. Saya share screen saja ya. Bentar. Nih, kelihatan ya? Nah, kalau mau yang online bisa klik saja di Google CV Maker atau CV online. Boleh silahkan bikin pakai ini. Yang penting ada indikator dari 5 hal tadi. Oke, ini ya CV Maker gitu. Ketik aja CV online gitu. Jadi nanti gimana bikinnya? Tinggal masukin nama, tinggal ganti namanya, ganti pendidikannya, ganti fotonya. Nah, tuh. Oke, untuk tugasnya itu karena saya belum kenal sama Anda sekalian. Ada yang saya kenal, ada juga yang belum, banyak yang belumnya sih lebih tepatnya gitu ya. Oke. Kemudian aturan pengiriman tugas. Nah, pengiriman tugas, tugasnya dikirim melalui email dengan subjeknya, ini ya, subjeknya adalah EG, underline tugas 01, underline NIM Anda saya yakin punya NIM masing-masing, kemudian underline nama, kemudian underline kelas. Ini kan kelasnya KPT ya, tulis saja KPT. Dan batas pengumpulannya maksimal 1 minggu setelah pertemuan hari ini. Nah, ini kalau sebelum ada yang nanya, saya bilang 1 minggu setelah pertemuan hari ini. Hari ini kan pertemuannya hari Sabtu ya. Nah, jadi pengumpulan terakhir kapan? Hari Sabtu minggu depan. Hari Sabtu minggu depan habisnya jam berapa? Jam 23.59 malam. Udah tuh terserah mau ngumpulnya jam berapa. Yang penting jangan ngumpulnya hari Minggu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Aman? Aman Pak. Oke. Oke, itu untuk tugasnya hari ini. Jadi silahkan dikerjakan paling lambat ngumpulnya minggu depan. Kalau ada yang sudah punya dan sudah sesuai dengan 5 hal tadi, mau dikirimkan langsung setelah ini boleh. Silahkan. Dan terakhir, yang sudah mengumpulkan tugas, tolong laporan ke komtinya. Nah, ya tolong laporan ke komti. Mbak, saya sudah mengumpulkan tugas. Nah, itu ya. Ini buktiku pengumpulan tugas saya gitu. Kira-kira nanti komtinya saya minta tolong didata juga yang sudah ngumpulin tugas biar saya cross check sesuai nggak data yang sudah ngumpul sama yang laporan. Jangan nanti kalau dia sudah ngumpul tapi nggak laporan ke komti, nggak lupa gitu laporan ke komti tapi datanya ada nggak apa-apa. Takutnya nanti laporan ke komti tapi belum ngumpul, nah itu yang jadi masalah. Oke, baik. Itu dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan, baik terkait materi ataupun tugas? Aman? Oke, saya rasa aman ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari materi yang saya sampaikan, silahkan ditanyakan. Bisa langsung menghubungi saya, minta kontak saya dengan komti, atau yaitu minta kontak saya sama komti kalau misalnya mau sharing atau mau bertukar wawasan tentang materi e-government, monggo silahkan, saya terbuka saja. Baik yang terkait materi pembelajaran kita hari ini atau yang real ada di ruang lingkup kerjanya juga boleh, silahkan. Itu saja dari saya. Salah hilap dalam pembawaan materi, saya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, atlubu afwa kasiron, syukron ala ihtimamikum, akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.
Untuk materi nanti akan saya kirim ke Komti. Nanti minta tolong Komti dibagikan ke rekan-rekannya. Terima kasih. Setelah ini saya kirimkan. Ya, Mari mari semuanya saya izin live, saya close meeting kita hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua. Terima kasih Bapak.